kasih untuk tim Praise and Worship. Puji Tuhan. Shalom. Tanggal 1 loh saudara. Gajian, udah gajian dong. Shalom. Katanya gajian buat sebulan, tapi seminggu udah habis. Hal kecil kayak gitu aja mesti bohong ya. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele, para sedulur, semangat ye. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada beberapa dari antara Bapak Saudara bertanya, kenapa kita ada doa dan puasa? Ya, saudara, saya mengajak kita berdoa dan berpuasa bersama-sama, meresponi tema bulan Februari tentang sehati dan sepakat. Kenapa saudara? Karena saya percaya ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita hadapi selain dengan doa dan puasa. Ya. Karena apa saudara? Karena apa yang kita bisa lakukan sangat terbatas. Tapi Tuhan kita mampu melakukan segala hal dalam hidup kita. Makanya kita perlu ambil bagian dalam doa dan puasa. Ya, ini bukan sekedar kegiatan rutinitas yang setiap tahun kita adakan saudara, bukan. Ya, tapi saya rindu benar-benar kita semua mengalami terobosan dan mematahkan setiap perkataan manusia yang berkata 2025 ini masa yang suram buat Indonesia. Kenapa saudara? Karena saya percaya anak-anak Tuhan akan dibuat berbeda. Amin saudara. Ya saya tahu, bukan saya nggak tahu. Saya tahu memang hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Ekonomi juga bukan menjadi semakin baik. Tapi saya percaya Tuhan punya banyak cara untuk membela setiap anak-anaknya. Makanya kita perlu ambil bagian dalam doa dan puasa. Supaya saudara, supaya kita mampu tetap berdiri. Udah sarapan semua? Ya, bagus. Puji Tuhan ya. Saudara, ada 5 pokok doa, saudara bisa baca. Dan salah satu pokok doa yang saya bagikan kepada saudara untuk didoakan adalah kita akan menuai banyak jiwa. Ya. Dan jiwa-jiwa yang akan kita tuai adalah orang-orang yang depresi, orang-orang yang punya trust issue, orang-orang yang punya overthinking, orang-orang yang punya masalah dalam mental dan psikisnya, dan lain sebagainya. Saudara, siap atau tidak siap, kita harus menuai jiwa-jiwa yang seperti ini. Itu yang Tuhan taruh di dalam hati saya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong sedikit, kemudian orang tersinggung, jangan kita ikut tersulut. Ya, kenapa saudara? Karena itulah jiwa-jiwa yang Tuhan sedang percayakan di tempat ini. Saya percaya saudara-saudara yang sudah dewasa di dalam Tuhan tahu bagaimana meresponinya dengan baik. Makanya hari ini pada bulan Maret kita akan belajar satu tema yang baru yaitu tentang komunikasi yang sehat. Saya akan mendasari firman Tuhan dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Ya. Saudara-saudara, Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Oleh setiap perkataan kita. Siapa yang suka menggemakannya, siapa yang suka menggunakannya, siapa yang suka memperkatakannya, dialah yang akan memakan buahnya. Dan tahun 2025 ini Bapak Saudara, JKI Home Church, gereja kita akan memberikan banyak equipment kepada saudara, mengencourage saudara sebagai jemaat, sebagai pengurus, sebagai hamba Tuhan, supaya kita mengalami yang namanya level up. Ya, apa itu level up? Kita dipulihkan dan kita dibaharui. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama belajar dalam setiap tema yang sudah ada di dalam gereja kita setiap bulannya. Karena itu dirancang untuk memperlengkapi setiap kita, mendorong setiap kita untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ya. Minggu lalu Ibu Esther sudah sampaikan visi misi gereja. Ya, salah satunya adalah kita bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Maka gereja memperlengkapi saudara dengan tema-tema yang ada setiap bulannya. Ya. Saudara, bicara soal komunikasi, seringkali banyak permasalahan timbul dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam berbagai hal itu hanya karena masalah komunikasi. Makanya ada yang namanya miskomunikasi. Dan saya mau katakan komunikasi yang sehat itu tidak terjadi secara tiba-tiba.
kitalah yang perlu mengusahakan supaya tercipta komunikasi yang sehat. Ada amin saudara? Kita yang perlu mengusahakan supaya ada komunikasi yang sehat. Kenapa saudara? Karena semakin sering kita berkomunikasi dengan seseorang, maka kita akan semakin mengenal siapa dia. Ya. Makanya ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Tapi kenal saja tidak mungkin bisa sayang saudara. Saudara harus ngobrol. Makanya dalam masa-masa penjajakan, masa-masa pacaran orang sebelum menikah, itu harus dipakai untuk banyak ngobrol. Ya. Jangan sampai setelah menikah baru bertanya-tanya. Loh kok ternyata pasanganku begini ya? Loh kok ternyata suamiku seperti ini ya? Kok ternyata istriku seperti ini ya? Kenapa saudara itu bisa terjadi? Karena jarang ngobrol. Ya. Semakin sering kita berkomunikasi, semakin kita bisa mengenal lawan bicara kita. Dan pagi hari ini kita perlu sama-sama belajar untuk membangun komunikasi yang sehat secara vertikal dan secara horizontal. Kenapa saya katakan secara vertikal dan horizontal? Kadang-kadang saudara kita sering punya mispersepsi dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak berkomunikasi dengan Dia. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita menciptakan komunikasi yang sehat? Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Bagaimana kita menciptakan komunikasi yang sehat? Tampak begitu hening pagi hari ini ya. Puji Tuhan. Saya akan bacakan bagi Bapak Saudara dalam terjemahan baru versi 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, bagaimana menciptakan komunikasi yang sehat? Yang pertama adalah cepat mendengar. Katakan sama-sama, cepat. Dan Alkitab berkata bukan hanya cepat mendengar, tapi juga lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Dalam ayat ini Bapak Saudara kita diajarkan bagaimana kita perlu belajar untuk mendengar. Ya, kita perlu belajar untuk mendengar. Nah saudara, setelah saya mempelajari, ternyata banyak orang salah dalam mendengar. Kenapa bisa terjadi? Karena yang seharusnya, perhatikan baik-baik, kita perlu mendengar untuk mengerti. Bukan mendengar untuk menjawab balik. Ya, beda saudara. Ada orang mendengar untuk mengerti. Tapi ada orang mendengar untuk menjawab balik. Supaya apa? Nggak mau kalah. Ya, makanya dia berusaha untuk menjawab balik. Ya. Kecenderungan orang waktu dia mendengar adalah untuk menjawab balik, bukan untuk mengerti. Paling penting terutama untuk pasangan suami istri, mendengarlah untuk mengerti. Amin saudara. Ya, mendengar untuk mengerti, bukan untuk menjawab balik. Saudara yang datang dengan suami istri bilang, tuh dengar. Ya. Waktu kita berdoa pun juga sama saudara. Tadi kan saya katakan kita secara vertikal berkomunikasi. Waktu kita berdoa, kita perlu mendengar dan mengerti tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, waktu kita berdoa, kita perlu mendengar dan mengerti tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata, Pak saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk memberitahukan agendanya dalam hidup kita. Ya. Kalau berulang kali kita bilang, aduh Pak saya nggak bisa dengar suara Tuhan, aduh Pak saya nggak ngerti tuntunan Tuhan. Jangan-jangan bukan Tuhan tidak memberikan jawaban atau Tuhan tidak memberikan suaranya. Jangan-jangan kita yang terlalu bebal saudara. Ya. Tuhan yang maha itu
Dia punya banyak cara untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Tapi jangan-jangan kalimat ini saudara. Harusnya cepat mendengar, lambat berkata-kata. Jangan-jangan waktu kita mau mendengar, Tuhan mau bicara, kita udah keduluan ngomong lagi. Akhirnya kita nggak mendengar Tuhan berkata-kata. Sekali lagi saudara, ini bukan soal saya bisa dengar suara Tuhan atau saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Kalau dia mau, dia bisa berkata kepada saudara sampai saudara mendengar. Dan dia punya banyak cara untuk memperdengarkan suaranya kepada kita. Tapi paling tidak, saudara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab saudara. Saudara mengerti bahwa Tuhan berbicara kepada saudara. Ya. Makanya kita perlu membangun komunikasi yang sehat. Cepat untuk mendengar. Coba ikutin saya saudara. Cepat untuk mendengar. Tangannya. Cepat untuk mendengar. Lambat untuk kata-kata. Ya. Jangan terbalik saudara. Ya. Nanti begini terus ketabokan. Karena apa? Cepat berkata-kata saudara. Ya. Jadi Tuhan itu punya banyak cara untuk membuat kita mengerti. Tapi persoalannya adalah kita perlu belajar untuk taat. Begitu juga ketika kita berkomunikasi untuk sesama kita, belajar dulu untuk mendengar dan mengerti. Ya. Seringkali miskomunikasi terjadi, mispersepsi terjadi karena apa? Karena orang ngomong bukan untuk dimengerti, tapi untuk dijawab balik. Makanya dalam argumen, pernah nggak orang ngomong gini? Makanya dengerin dulu kalau orang ngomong. Pernah ngalamin saudara? Ya, dengerin dulu dong kalau orang ngomong. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang mendengar bukan untuk mengerti. Tapi dia dengar supaya dijawab balik atau ya udahlah yang penting dia berhenti ngomong biar cepat selesai ngomongnya. Itulah yang seringkali menjadi riak-riak dalam pertengkaran, dalam rusaknya sebuah hubungan saudara. Karena apa? Karena berusaha tidak mengerti. Apalagi saudara, mohon maaf. Para wanita itu punya banyak kode rahasia saudara. Ya. Makanya para pria belajar untuk mendengar. Para suami coba angkat tangan yang merasa suami. Ya. Belajar untuk mendengar. Ya. Wanita itu punya banyak kode rahasia saudara. Sampai ya kalau ngomong tuh, istri saya kalau ngomong tuh gampang saudara. Tolong dong yang itu. Yang mana saudara? Yang itu tuh yang mana? Makanya saya belajar kalau dia ngomong saya perhatiin dia ngomong apa ini. Kalau dia ngomong tolong dong yang itu. Apa yang itu? Makanya belajar untuk mendengar dan mengerti. Nah seringkali orang gak bisa sabar di area ini saudara. Ya. Seringkali orang tuh maunya cepet-cepet, maunya buru-buru. Makanya kemudian timbul yang namanya perdebatan. Dan kemudian terjadilah pertengkaran dan kemarahan. Dan Alkitab sudah berkata, lambat untuk marah. Karena kita nggak sabaran, karena kita nggak mau ngertiin, maka yang terjadi adalah pertengkaran dan kemarahan. Padahal Alkitab bilang, lambat untuk marah. Dan ayat yang ke-20 tadi bilang apa? Kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran. Makanya saudara, dengar baik. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian keluarga besar JKI Home Church. Menolak kekerasan secara verbal. Setuju saudara? Ya. Saya berdoa biar setiap kita punya rules di dalam keluarga kita. Menolak kekerasan secara verbal. Ya, penting saudara. Jangan karena mulut ini gak pernah sekolah, terus akhirnya kita bisa memakai kata-kata yang sembarangan, yang sembrono, yang akhirnya bukan membuat masalah itu menjadi terang benderang, tetapi menjadi sebuah benang kusut yang sepertinya tidak ada solusinya. Kenapa? Karena tidak berusaha untuk mengerti. Hanya maunya dimengerti, tapi tidak mau mengerti. Makanya Amsal 29 berkata, siapa bersih tegang leher,
itu akan sekonyong-konyong diremukan tanpa bisa dipulihkan lagi. Kalau orang sudah suka dengan pertengkaran, perdebatan, saudara, nggak ada selesainya. Dan pernikahan tidak dirancang untuk sebuah pertengkaran. Amin, saudara. Pernikahan tidak dirancang oleh Tuhan untuk sebuah pertengkaran. Bukan juga pertandingan menang atau kalah. Siapa yang menang debat atau siapa yang kalah debat. Bukan. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan kita mendengar untuk kita mengerti. Makanya belajar sabar. Supaya apa? Supaya kita ngerti. Mungkin saudara bilang, Pak Gembala soalnya nikahnya baru 6 tahun sih. Belum ngerasain asam garam. Padahal asin mestinya ya, asin garam gitu ya, bukan asam. Bukan soal cepat atau lamanya pernikahan. Malah justru saya semakin bertanya-tanya saudara, kenapa semakin lama orang menikah, semakin seolah-olah kehilangan kehangatan dalam pernikahan. Yang udah menikah dari 10 tahun, masih gak suka gandengan sama pasangannya. Masih gak suka cium kening, cium pipi. Ya saudara, kadang-kadang kita sudah kehilangan setruman itu saudara. Ya. Orang bilang, oh iya Pak, soalnya kan pernikahan itu tidak bertahan karena cinta, pernikahan itu kan bertahan karena komitmen. Pertanyaan saya sederhana, komitmennya tuh didasari apa? Bukankah didasari oleh janji pernikahan? Masih ingat gak janji pernikahan? Saya berjanji untuk setia dalam susah dan senang. Kaya, miskin. Sehat, sakit. Tapi kenapa pernikahan itu semakin lama semakin kehilangan kehangatan dalam pernikahan? Makanya Bapak Ibu Saudara di gereja kita, saya memperhatikan bukan hanya orang-orang yang belum menikah saudara. Tapi orang-orang yang sudah menikah pun kita perhatikan. Terutama saudara, orang-orang yang saya berkati dalam pernikahan. Ya. Jadi orang-orang yang saya berkati dalam pernikahan sampai hari ini masih saya tanya, masih saya mentor. Bagaimana pernikahannya, bagaimana perjalanannya, bagaimana komunikasinya. Masih saya lanjutkan. Kenapa saudara? Karena bimbingan pranikah tidak akan pernah cukup untuk menjawab berbagai persoalan dalam pernikahan. Karena persoalan pernikahan itu kompleks dan terus berkembang, saudara. Saya masih ingat, ya salah satu materi dalam bimbingan pranikah saya adalah berkomunikasi dengan pasangan itu sebuah keharusan. Ya. Dan saya pun mempraktekkan itu dalam pernikahan kami, saudara. Ya. Ada waktu dalam seminggu, kami selalu pergi berdua hanya untuk ngobrol. Ya. Hanya untuk ngobrol, pergi berdua. Ngobrolin banyak hal, saudara. Sampai akhirnya istri saya punya julukan buat saya. Mesin ATM berjalan. Apa coba? Ya. Kami selalu ngobrol, saudara. Ngobrol banyak hal. Soal apa yang disuka, apa yang tidak disuka, apa yang terjadi sepanjang minggu ini. Kami ngobrol semua itu saudara. Bahkan hal-hal yang membuat kami bertengkar, kami ngobrol. Pendeta bukan gak pernah bertengkar loh saudara. Pertengkaran itu sehat, asal diakhiri dengan berdoa. Yang amin cuma Pak Iwan doang ya. Yang lain kalau udah bertengkar tidur masing-masing gitu ya. Punggung-punggungan gitu ya. Ada yang tidur di kamar, ada yang tidur di luar gitu ya. Enggak gitu saudara. Pertengkaran itu sehat kalau diakhiri dengan berdoa. Ya, saya belajar, kami belajar sebagai suami istri. Kami berdua perlu menyampaikan argumen kami masing-masing sampai selesai. Dan kami membuat sebuah kesimpulan yang benar seharusnya seperti ini.
Dan pada akhirnya kami sepakati bersama. Walaupun pada prakteknya kami sering mengalami kegagalan. Tapi kami coba dengan apa yang kami sudah sepakati, saudara. Belajar. Makanya pernikahan itu disebut membangun pernikahan. Karena apa? Karena setiap hari kita berusaha untuk membangun. Ya. Jadi bangunlah komunikasi yang baik antara suami dengan istri, dengan saudara-saudara seiman, dengan orang tua, dengan anak, dan lain sebagainya. Ya. Perlu belajar untuk mendengar. Seringkali terjadi masalah karena kita nggak mau mendengar. Kita cuma maunya kita yang ngomong, habis itu kita tinggal pergi. Nggak heran, terjadilah yang namanya neraka di bumi, saudara. Ya. Suami dan istri itu perlu menyampaikan dari sudut pandangnya masing-masing dan jelaskan sampai mengerti. Saya mau kasih tahu sebuah rahasia, saudara ya. Hari ini sudah tidak lagi menjadi rahasia. Setiap keputusan yang saya ambil, pasti ada pendapat istri saya di dalamnya. Tidak pernah saya mengambil keputusan tanpa sepengetahuan dia. Termasuk dalam hal kecil sekalipun. Ya. Contoh. Mau pilih baju, saudara. Kemarin Bu Esther menyinggung ya. Bu Esther, saya bukan gak suka warna pink, Bu Esther. Saya gak suka warna apa saya? Hijau, Bu. Jadi hampir kami nggak ada baju warna hijau, saudara. Ada sih tapi jarang lah. Ya, saudara, dalam hal memilih baju pun kami sepakati, saudara. Contoh, besok kemarin doa pengerja mau pakai baju apa, kami sepakati. Hari ini mau pakai baju apa, kami sepakati. Ya, nanti sore mau pakai baju apa, saya bilang udah samain aja sama pagi lah. Ya. Kami sepakati banyak hal, saudara. Belajar, itu nggak terjadi secara tiba-tiba, saudara. Itu harus dibangun, harus diusahakan, harus ngobrol suami sama istri. Siapa yang suami istri sekarang udah malas ngobrol? Boleh angkat tangannya? Enggak, saya nggak lihat, saya lihat ke bawah, saudara. Ayo ngobrol, saudara. Ya. Karena kekuatan pernikahan itu dari komunikasi antara suami dan istri. Nggak bisa berjalan sendiri. Nggak bisa ngambil keputusan sepihak. Ya. Walaupun para pria itu punya otoritas untuk mengambil keputusan. Tapi belajar, mintalah pendapat teman pewaris kerajaan sorga ini, saudara. Jadi kalau saya memutuskan sesuatu di gereja ini, percayalah saudara, saya sudah berdiskusi sebelumnya dengan Ibu Gembala. Ya. Tidak ada keputusan yang saya ambil tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan dia. Kenapa? Karena saya menghormati dia. Dia bukan di bawah saya. Dia sejajar dengan saya. Amin para suami. Enggak ada suaranya. Haleluya. Bangunlah komunikasi yang sehat dengan cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menciptakan komunikasi yang sehat? Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Pak Robi udah was-was nih. Wah, semua materi udah diambil nih. Mau khotbah apa ntar nih dia nih. Tenang Pak Robi, masih banyak. Yakobus 3 saya nggak utak-utik kok. Oh iya, Bu Esther yang paling terakhir ya. Tenang Bu Esther. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Satu ayat saja mari baca bersama-sama. 2, 3, hendaklah. Oke, saudara, poin yang kedua, bagaimana kita menciptakan komunikasi yang sehat adalah dengan bijak memilih kata-kata. Ya, ini penting saudara, memang komunikasi itu nggak pernah ada tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kita tahu bahwa dari sejak semula Allah itu berkomunikasi. Ya. Allah itu ngobrol sama Adam. Adam, kamu mau kasih nama apa nih semua binatang-binatang ini? Dan Alkitab mencatat Allah menyebut, memanggil nama binatang-binatang itu sesuai dengan nama yang diberikan oleh Adam. Ya, jadi ngobrol itu penting saudara. Ya, Paulus menasihati kepada jemaat di Kolose bahwa supaya kata-kata kita penuh dengan kasih.
Nah, penggunaan kata yang salah, Bapak Saudara, bisa menjadi problem dalam komunikasi. Makanya terjadi misunderstanding, ya. Ada dua bentuk komunikasi yang tidak sehat menurut saya. Yang pertama adalah komunikasi diam. Tahu saudara komunikasi diam? Siapa yang kalau marah lebih memilih diam? Ada? Ada lah ya. Diam tidak menyelesaikan masalah, saudara. Membicarakannya itu jauh lebih baik. Ya. Diam tidak menyelesaikan masalah. Oh iya Pak, saya kan ngalah. Saudara, dengar baik. Saya belajar dalam sebuah hubungan. Mengalah itu tidak selalu baik, saudara. Saya ulang, mengalah itu tidak selalu baik. Kenapa? Karena waktu kita mengalah, kita bukan hanya sedang meredam ego kita, tapi ada banyak hal di dalam hidup kita itu yang tidak tersampaikan, saudara. Kita pendam, duar meledak. Kenapa? Karena mengalah. Karena diam. Saya bersyukur, saudara, walaupun saya dengan Ibu Gembala kalau sedang bertengkar, kami nggak pernah diam-diaman, saudara. Kami ngobrol, kami ngomong. Ya. Tentu, volume intonasi suaranya itu harus dijaga. Ya. Kalau di C ya di C aja. Nggak usah sampai F, kejauhan. Ya. Apalagi sampai A minor, ketinggian. Kalau di C nadanya di C aja. Kadang orang kalau berkomunikasi itu nggak sabar, nadanya lama-lama berubah, saudara. Ya. Jadi salah satu bentuk komunikasi yang tidak sehat adalah diam. Ya. Mendiamkan. Dan biasanya, saudara, mohon maaf nih, biasanya kecenderungannya adalah para wanita. Kebiasaannya begitu. Betul apa benar, ibu-ibu? Ya. Ya. Komunikasi yang tidak sehat itu adalah diam, saudara. Ya. Namanya aja komunikasi, berarti kan ada percakapan antara dua pihak. Kalau yang satunya diam tuh, gimana, saudara? Ya. Nggak sehat, saudara. Udah diem nulis status lagi. Nulisnya aku kesel. Ngomong. Ya. Coba bilang sama-sama saya, ngomong. Iya. Kenapa mesti diam? Ya. Diam tuh tidak menyelesaikan masalah, saudara. Ya. Ini penting, saya belajar banyak soalnya, saudara. Ya, sebelum kami menikah, kami sering mengikuti ibadah-ibadah tentang keluarga. Jadi kami belajar banyak hal dari banyak pasangan suami istri. Dan kami berdoa, kami belajar supaya itu tidak terjadi dalam pernikahan kami. Ya. Dan saya masih ingat betul, salah satu materinya adalah judulnya komunikasi diam. Sampai sekarang saya masih ingat, saudara. Kenapa? Karena komunikasi diam itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Tahu nggak sebenarnya kenapa ibu-ibu itu diam? Karena berharap suaminya tuh ngerti. Tapi percayalah, saudara, suami saudara tidak akan bisa mengerti. Ya, percayalah. Saya ini pria, saya ini suami, saudara. Saya tahu betul ya, karakter seorang pria. Ya. Jadi, saudara, kalau saudara punya hubungan, suami istri atau pacaran atau saudara mau cari pasangan hidup, kalau yang suka silent treatment, baptis ulang. Ya, nggak ada tuh ayatnya, saudara. Silent treatment tuh apa? Apalagi yang sudah menikah, nggak ada tuh cerita silent treatment. Oh iya, soalnya aku mau memendam masalah ini supaya kamu nggak terbebani. Bohong. Bohong. Kalau ada masalah ngomong. Ya soalnya saya nggak bisa Pak, kalau lagi masalah tuh ngomong. Saya tuh bisanya saya pendam, saya diem. Ntar kalau saya udah reda saya akan ngomong. Percaya nggak saudara abis itu ngomong? Enggak. Ya.
Serius nih. Ya, jangan saudara. Bangun pernikahan, bangun hubungan yang sehat. Saudara punya masalah di antara sesama saudara sebagai warga gereja, ngomong. Ya. Contoh misalnya, Pak Robi Wijaya, saya nggak suka rambut Bapak diwarna-warnain. Ngomong saudara. Contoh kan contoh. Ya. Mungkin ada yang gak suka kan mungkin. Ngomong aja, gak usah kusuk-kusuk dibilang, itu tahu gak, rambutnya aneh warnanya. Ngapain? Alkitab berkata lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau gak suka ngomong. Atau misalnya contoh, saya gak suka ngeliat Pak Farel mukanya jutek. Ngomong. Pak Farel tuh lagi mikir, lagi serius dia, makanya mukanya tegang. Coba kalau saudara ajak bercanda, senyum dia. Ya, makanya ngomong saudara, jangan diam. Jangan punya asumsi sendiri. Ya. Kebanyakan juga perempuan ini ya, punya asumsi sendiri. Kita pulang telat dicurigain, ya kan? Padahal dia nggak tahu macetnya kayak apa kemarin ya, Komsel ya, sel group. Ngomong. Contoh, coba kalau Pak Robi kemarin nggak ngabarin atau Ibu Evelyn nggak ngabarin. Kemarin kita nggak ikut sel group ya soalnya macet nggak jalan. Semua kan berpikir, wah kemana nih Pak Robi, jangan dia tidur nih. Ya kan? Kemana nih Pak Iwan nih kok nggak datang nih. Kemana nih Pak Edo nih kok nggak datang nih. Semua dipikir, asumsi. Ngomong. Ya, kalau nggak suka ngomong, jangan diem. Jangan diem dan jangan berasumsi sendiri. Itulah yang membuat saudara satu dengan yang lain punya hubungan semakin hancur. Makin renggang, makin retak, makin hancur. Karena apa? Karena komunikasi yang sebenarnya adalah menyampaikan apa yang saudara pikir, apa yang saudara rasa kepada lawan bicara saudara. Ya. Saudara gak suka ngomong, saudara suka juga ngomong. Ya. Belajarlah puji pasangan kita. Ya. Contoh misalnya ini contoh ya. Misalnya Ibu Sela ngomong sama Pak Pinky. Manggilnya biasanya apa Bu? Apa Bu? Ibu Sela kan manggil Pak Pinky Papa. Misalnya contoh, Papa aku masih cantik gak? Jawab Pak. Ya. Besok ditanya lagi, Papa aku cantik gak? Jawab Pak. Jangan kita jawabnya gini, udah tahu cantik nanya terus. Wanita tuh seneng saudara kalau dijawab, aku cantik gak? Jawab, cantik. Gak usah panjang lebar, cukup jawab apa yang ditanya. Cantik gak? Cantik. Tapi jawabnya yang tulus saudara ya. Kan ada berbagai jawaban nih misalnya contoh. Cantik gak? Cantik. Jangan nadanya berbeda saudara. Cantik. Itu gak tulus. Itu perempuan tuh pasti akan, ini nih suamiku nih udah gak sayang lagi nih. Tiba-tiba asumsinya bisa ke sana saudara. Ya. Luis siap-siap ya Luis. Ya. Atau nih ibu-ibu, biasanya ibu-ibu nih. Kamu masih sayang gak sama aku? Dulu awal-awal saudara saya jawab gini. Itu biaya pernikahan itu kalau saya gak sayang saya gak bayar loh itu. Dulu awal-awal saudara. Sekarang setiap ditanya kamu sayang gak sama aku? Saya jawab sayang. Udah titik. Nadanya satu nada aja saudara. Ya, gak usah panjang lebar. Gak usah ditanya balik, ngapain sih nanya terus? Udah tahu sayang. Jangan saudara, berantem. Ya. Perempuan itu senang dimengerti, dipuji. Ya. Hari ini sudah memuji pasangan saudara? Saya sudah saudara. Ya. Saya sudah. Ya. Nah, bentuk komunikasi yang tidak sehat yang kedua adalah berkomunikasi lewat teks. Ya. Kenapa? Karena pada mulanya diciptakan komunikasi itu ngobrol, saudara. Ya. Memang bisa komunikasi lewat teks, tapi teks itu nggak ada nada bicaranya, saudara. Ya. Contoh, ya, misalnya istri ngechat suaminya gitu ya. Pak udah makan belum? Dijawab belum.
Ih, jawabnya ketus amat sih. Padahal nggak ada nadanya loh saudara. Tapi perempuan itu, ibu-ibu tuh bisa berpikir jawaban suaminya tuh ketus. Oke lah, tambahin emoticon senyum gitu ya. Itulah sebenarnya komunikasi yang tidak sehat saudara. Komunikasi yang sehat adalah ngomong, ya, ngobrol. Saya nggak akan panjang lebar di sini saudara karena nggak ada habisnya nih ya. Jadi cukuplah. Dua bentuk komunikasi yang tidak sehat adalah komunikasi diam dan komunikasi lewat teks. Pernah nggak suami istri bertengkar lewat teks? Saya sampai hilang berkata-kata. Apa itu bertengkar lewat teks tuh ngapain saudara? Capek ngetiknya. Kita mau marah misalnya kita mau ngomong diam. Di DIEEEM. Ngapain? Ngomong aja telepon. Ya sebelum telepon tanya, aku mau telepon bisa nggak? Saya saudara kalau istri saya udah sampai nulis begitu, wah buru-buru saya telepon saudara. Makanya, ya kalau saya di kantor saudara, saya tuh selalu taruh handphone saya di meja. Ya. Tapi sejak saya menikah dengan istri saya, ringtone istri saya tuh beda kalau dia telepon sama ringtone kalau dia kirim chat ke saya tuh beda saudara. Jadi saya tahu itu dia atau bukan. Jadi kalau saya kerja saya tinggal taruh HP saya, kalau ringtone yang biasa atau suara ringtone chat yang biasa, saya gubris biasanya. Tapi karena istri saya pasti bedain suaranya. Ya, saya sudah bedakan dari sejak menikah. Jadi kalau itu dia, langsung saya buru-buru angkat. Biasanya istri saya tuh nggak suka nelpon, saudara. Kalau dia tiba-tiba telepon, wah, sesuatu terjadi. Saya lagi di Cina, saudara, lagi di Cina. Tiba-tiba istri saya bilang, saya ngeliat CCTV rumah kebakaran. Waduh. Hanya kalimat itu saja saudara, waduh gundah gulana saya. Ya. Ingat saudara tadi firman Tuhan berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Maka kita perlu memperhatikan kata-kata yang kita pakai dan kita ucapkan. Kenapa seperti itu saudara? Karena kata-kata kita itu punya kuasa. Ya. Sama seperti ketika Allah berfirman maka semuanya itu jadi. Allah menghembuskan rohnya ke dalam kita. Maka kita pun juga memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Makanya hati-hati dengan kata-kata yang kita pakai. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu bijaksana, kita perlu belajar untuk memilih kata-kata yang kita pakai. Ya, hari ini belajar perbaiki kata-kata kita, saudara. Ya, apa sih susahnya 3 kalimat kunci? Tolong, maaf, terima kasih. Ya, belajarlah ngomong ini. Kalau perlu tambah panggilan sayangnya. Tolong ya beb, tolong ya sayang, tolong ya papa, tolong ya mama, gitu loh. Ya. Jangan pakai komunikasi yang memperburuk hubungan saudara. Ada saya pernah ke satu keluarga jemaat saudara. Ini suami istrinya unik juga ya. Bukan jemaat JKI Home, bukan. Ini masih di gereja yang sebelumnya. Ini lucunya gini saudara. Saya lagi berkunjung gitu ya, mau mendoakan. Terus suaminya ngomong gini, gelas kok gak ada? Kira-kira kalimatnya enak gak saudara? Gak enak. Gantilah kalimatnya. Sayang, beb, gelasnya ada di mana? Gitu saudara. Kan sebenarnya semua kita sekolah kan, benar nggak? Lulus SMA kan? Ya, paling nggak kan kita tahu dong berbahasa Indonesia kan dari SD kan udah belajar kan bahasa Indonesia. Apa udah lupa ejaan yang disempurnakan itu? Ya, belajar kalau nggak tahu lupa tanya Ibu Esther sama Bu Jueni. Ya. Cobalah membahasakan segala sesuatu tuh dengan baik saudara. Tadi Paulus menasihati kita, kata-kata kita senantiasa penuh kasih. Coba kalau kata-katanya begitu, gelas kok gak ada? Itu ngomongnya tuh gimana itu loh. Ganti kalimatnya. Ya.
Contoh misalnya, contoh nih suami-suami nih biasanya, dengar ya para suami. Baju mana baju? Saudara, istri saudara juga tidak dibekali dengan skill dewa. Jadi kalau ngomong yang jelas, baju yang mana? Jangan ngomong baju mana baju. Baju rumah, baju tidur, baju kerja, baju yang mana? Yang jelas kalau ngomong. Hari ini perbaiki komunikasi kita terutama dengan pasangan kita. Amin saudara. Berapa banyak yang mau memperbaiki komunikasinya? Saya tutup dengan satu ayat Efesus pasal 4 ayat 29. Ayo perbaiki komunikasi kita saudara. Ya, bukan hanya di rumah, di gereja, di tempat kerja, di mana saja kita berkomunikasi, pakailah komunikasi yang baik. Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, belajar untuk memakai perkataan yang baik. Ya, pakailah perkataan-perkataan yang membangun. Belajarlah untuk kita memuji dengan tulus. Belajarlah untuk memberikan semangat, memberikan motivasi. Atau memberikan apresiasi. Ya. Ada satu contoh kata yang saya pernah dengar diajarkan oleh Pak Farel. Ya. Pak Farel itu selalu bilang, jangan ngomong takutnya. Tapi, tuh jemaatnya sampai hafal Pak. Kadang-kadang kata-kata itu pas, kadang-kadang bisa nggak pas dipakai. Tapi gunakanlah pada tempatnya saudara ya. Maksudnya Pak Farel itu baik, ya. Karena apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang penakut kan, takutnya. Lama-lama kan kita jadi penakut. Ya, tapi kalau antisipasi, kelamaan antisipasi tapi nggak bereaksi, susah juga Pak. Jadi kita harus beraksi juga Pak. Ya. Jangan antisipasi terus Pak. Kalau kata Pak Robi harus perbanyak aksinya. Ya. Jadi pakailah perkataan yang baik untuk membangun supaya setiap orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hari ini saya benar-benar punya kerinduan Bapak Saudara. Supaya kita memiliki komunikasi yang baik dan sehat. Kepada pasangan kita, kepada saudara-saudara kita semuanya. Amin saudara. Bangunlah komunikasi yang sehat dengan bijak memilih kata-kata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.